Nah, jadi kalau ngomongin dream job, memang jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ada perbedaan di sini. Semua orang itu pasti punya dream job, tapi ada beberapa sebagian orang yang beruntung bisa mendapatkan dream job itu. Tapi Walaupun jalannya berbeda-beda gitu. iya, tapi ada juga orang ya itu tadi dia mungkin pengen menuju ke situ, jadi ada usaha. Jadi kayak ada orang yang mungkin dikasih gift. Jadi emang takdir hidupnya kayak ya orang lihat enak aja gitu. Maksudnya tidak sesusah orang lain. Jadi paham ya? Paham. Jadi istilah gini lah, kasarnya gini. Orang yang punya duit banyak, lo bisa jadi apapun. Tapi kalau misalnya ada orang yang harus usaha banget nih, dia ngelewatin fase A, B, C, D, E, F, G untuk dapetin yang Z gitu. Jadi ya memang semua balik lagi usaha masing-masing. Nah itu kita melalui proses. Ya gitu. itu dia dream job itu memang pasti didapatkan, pasti harus ada proses, nggak mungkin enggak. Iya. Nah enaknya sekarang teknologi. Ya teknologi memudahkan Lebih semua. dipermudah. Iya. Kalau kita peka akan teknologi itu ya kita bisa manfaatin sih. Lo mau dapetin dream job apa nih? Misalnya dari SMA kita udah tahu, oh gue pengen banget nih jadi pengusaha apa namanya makanan. Berarti kan lo tahu nih dari sekarang lo harus nge-build CV lo tuh udah ada di sosial media lo sendiri gitu. Jadi CV lo udah nggak perlu lagi lo bikin di laptop terus lo sebar-sebarin, tapi enggak, CV lo tuh udah di sosial media lo sendiri. Oh misalnya Tantri suka banget baking ya misalnya gitu. Oh, ntar perusahaan tuh akan cari tuh lo kemana-mana. Iya, jadi lebih Buat mudah. portfolionya lebih di situ Iya. ya. Nah kalau kita dulu beda banget gitu. Kalau kita Belum. dulu nggak ada sosial media, kita harus jual diri masing-masing, Jual diri. jual ke bakat. Oh, kirain jual diri. apa namanya ikut festival sana sini, tapi yang bener-bener wah itu bener-bener sih nggak ada zaman sekarang yang cuman posting doang di kamar gitu ya. Nggak ada. Tapi Iya. sebenarnya kalau dipikir-pikir, zaman dulu dengan zaman sekarang kita punya proses perjuangan masing-masing sih. Betul. Gitu. Zaman dulu kita bisa dibilang mungkin berdarah-darah. Mereka pun mungkin berdarah-darah juga, kayak harus ngulik kan mereka sendiri nih dalam kamar. Gue harus ngulik sendiri di YouTube apa cara bass gimana ya, cara gitar gimana ya. Dia sendirian loh, tapi akhirnya mereka bisa bikin satu lagu dengan kemampuan dia sendiri gitu. Beda-beda sih. Itu gokil sih. Pas kalau zaman kita kan kita Lebih harus ngangkot ya. Sama ngulik harus mana ada YouTube Nggak yang ada bisa visual, nggak ada visual. Jadi Harus kita nggak ada dipakai gambaran tuh. Kalau sekarang kan Tape tape pakai terus kaset. matiin apa tadi ya suaranya Iya, gitu tape, kan tape. sih. Kalau sekarang ada visualnya, oh tangannya ke sini, oh tangannya Iya, ke sini udah benar. lebih Iya. dipermudah lah. dimanfaatkan lah itu Dimanfaatkan lah gitu. untuk mendapatkan dream job kalian. Nah, kan kalau misalnya kalau kita dulu nih prosesnya gimana sih, kan tadi kita ngomong kita udah berdarah-darah. Berdarah-darah itu sampai semana? Emang kita ngeband? Gitu lagi ya, kita ngeband gitu maksudnya. Ayolah, ribet amat. Ya, Oh jadi di berdarah. episode ini kita baru ketahuan kita Iya, ngeband ya? Iya. Wah itu gila sih. Apa? Gua Yang naik berasa- motor kemana-mana ngulik, ya itu tadi ngulik pakai kaset. Tapi sebenarnya Terus lo itu kan gini ya, kan ada contoh basis yang memang bener-bener latihan, kayak anak zaman sekarang deh. Anak zaman sekarang kan gue pengen jadi basis, tapi gue pengen latihan aja. Nah beda dengan kalau misalnya kondisi akhirnya mereka manggung di panggung besar, feel-nya tuh ngulik banget. Akan bener gak sih? Kayak apa ya? Misalnya gini, taste-nya tuh gak ada rasanya, kayak cuman ya Main based doang on- gitu based ya? on main doang. Itu bener gak sih? Ya mungkin. Kalau dinyanyi gitu soalnya kalau gue Iya, ya gitu ya. kalau gue Sama, dinyanyi gitu sama. misalnya gini, Sama. ada yang latihan di yang penting bagus doang di gitu. kursus soalnya. memang itu perfect banget kedengarannya. Tapi ada juga yang ada fals sedikit, tapi dia punya feel kalau dinyanyi gitu. Ini ada istilah teoritis Rasa. dan otodidak. Iya. Nah ya itu Iya kan? ya itu kan Kayak ada yang gitu-gitu. dari bakat dari alam, Betul. atau memang melalui proses dia harus latihan gitu kan. Nah kalau Gue sih tipikalnya dulu nguliknya otodidak memang, Sama. tapi memang gue suka kayak gitu. Jadi kayak main itu semua ya kalau gue nggak suka gue nggak mainin gitu. Jadi gue selalu apapun di hidup gue melakukan apa yang gue suka. Sama, itu otodidak juga, nggak tahu not, nggak tahu Iya, apa jadi gitu. nguliknya yang penting kita bisa dapet lah ya kan. Yang penting prinsip dalam bermain gitar dalam hidupku gitu kan. Yang penting aku punya feel main gitar udah. Iya ngerasain Ada gitu karena rasa kita gitu. suka gitu. Ada rasa gitu. jadi Gitu, nggak jadi- nggak plek-ketiplek sama gitu ya. Iya. Terus ya itu perjuangannya ya kalau kita zaman dulu ya apa ya main festival sana sini, terus pokoknya nyari job-joban
manggung, diajak manggung sama siapa aja, itu kan ngelatih kan Melatih mental gitu. juga. Mungkin kalau zaman dulu udah ada media sosial, banyak update Mungkin. status kita ya. Pada jawabnya banyak saat itu. Bener, nggak hanya update status curhat ya. Iya. Surat apa? Ya kan banyak. Ini deh, perhatiin deh, orang pertama kali ada media sosial, orang banyakan curhat di situ. Sekarang kan hampir nggak ada. Sampai doa ya. Sampai doa, sampai jadi sok fiksi gitu, sok apa, sok jadi puisi, apler. Terus Anjir. kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau lo perjuangannya, tapi banyak sih orang udah tahu perjuangan lo kan. Iya, tapi gua itu justru gift bisa dibilang karena gua suka nyanyi, tapi gua nggak tahu gimana cara nyanyi. Terus gua nggak tahu banyak lagu. Until now gua tuh nggak banyak tahu lagu-lagu. Bahkan kalau misalnya nanya vokalisnya Red Hot Chili Peppers siapa? Gua tahu mukanya nggak tahu namanya. Lagu-lagu ini gua tahu lagu tapi gua nggak tahu judul lagunya. Jadi memang gua keterbatasan. Di hidup gue tuh gue keterbatasan dalam arti gue nggak punya duit buat beli kaset, gue nggak punya duit buat hanya VCD, dan itu pun bajakan saat itu. Jadi keterbatasan yang gue milikin ternyata gue punya gift nih. Nah maksudnya gue dikasih gift, gue punya bakat untuk nyanyi gitu. Jadi kalau ditanya saat dulu lo mau jadi apa, gue nggak tahu gitu. Gue nggak tahu. Gue mungkin Emang bisa sukanya dibilang nyanyi. iya, nyanyi hanya sebagai hobi. Zaman dulu kan kita hobi yang maksudnya nggak kayak zaman sekarang gitu, kita di support ya, dalam arti hobi-hobi lo tuh di support. Jadi game aja sekarang, jadi gamer sih duitnya banyak banget gitu. Nah jadi penyanyi tuh kayaknya nggak kejangkau buat gua saat itu, dan nggak ada fasilitas yang mumpuni gitu. Kalau lu kan ada kalau gitaris, basis ada ya. Kalau gue kan kayak ya nyanyi doang, karaoke doang sebatas itu. Nah makanya proses gue tuh bukan proses yang memang gue pengen jadi penyanyi, tapi karena gift aja, disuruh kasih pilihan, dikasih pilihan, akhirnya jadi dia penyanyi. Iya. Belajarnya itu perjalanan dari gue yang mulai hobi nyanyi sampai akhirnya gue ngeband sampai sekarang. Itu belajarnya gue untuk jadi penyanyi. Makanya kalau ditanya tante di teknik ini, gue nggak tahu sumpah. Gue cuma tahu cara gimana ngasih rasa ke lagu, udah itu doang. Yang penting rasa itu tadi. Yang penting karena rasa. Ya keterbatasan dari menjadi kelebihan kamu juga. Keterbatasan yang membentuk rasa yang akhirnya keluar di sebuah lagu. Itu sih. Mantap Oke ya, lah. keterbatasan memori juga.